Mana kabar sukarelawan Mercy yang sampai kini masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza? Siang ini kami sudah terhubung dengan Edi Wahyudi, ayah dari salah satu sukarelawan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Pak Edi, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang dari saya kepada pemirsa Kompas TV. Pak Edi, terima kasih banyak sudah mau berbagi waktu dengan kami berbincang. Mungkin pertanyaan pertama, Pak Edi terakhir berkontak dengan Fikri dan juga dua teman-temannya di Mercy kapan, Pak? Kami melakukan kontak terakhir dengan para relawan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza itu pada jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat yang lalu. Oke, pekan lalu berarti terakhir mengontak itu telepon, Pak, atau via pesan? Kita melalui pesan. Biasanya kita mencari data-data up to date tentang berapa jumlah korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza Palestina. Pak Edi sempat bertanyakah bagaimana kondisi Fikri dan juga dua teman-temannya? Ya, kami juga menanyakan kondisi 3 relawan Indonesia yang ada di jalur Gaza Palestina, yaitu Saudara Fikri Rofiul Haq, kemudian Farid Janjabil, dan Saudara Reza Aldila. Dan alhamdulillah mereka dalam kondisi yang baik pada saat itu. Oke, ini berarti sudah sekitar 3-4 hari tidak ada kontak. Berusahakah, Pak, atau berupaya untuk mengontak mereka, memang tidak ada atau tidak bisa mengontak mereka? Ya, kita di sini gabungan ya antara seluruh petugas yang relawan Mercy, terus memantau keberadaan atau kondisi terakhir dari para relawan. Kami terus berusaha dengan mengontak dan mencari jalur lain. Dan terakhir tadi malam kami berhasil mendapatkan informasi, tapi indirect atau tidak langsung kami dapatkan informasi tentang mereka. Oke, informasinya didapat dari mana, Pak Edi? Kami punya link dengan beberapa jurnalis yang berada di Rumah Sakit Indonesia, diantaranya adalah jurnalis dari Al Jazeera. Oke, berarti kabar dari 3 relawan tersebut didapat dari jurnalis Al Jazeera. Kalau ketika kontak di hari Jumat itu, apakah Fikri dan juga teman-temannya sempat cerita menggambarkan bagaimana kondisi di Gaza terakhir waktu hari Jumat kemarin, Pak? Benar, kami mendapatkan update korban di Rumah Sakit Indonesia yang terakhir kami dapatkan yaitu tanggal 7 November, bahwa Rumah Sakit Indonesia sudah menerima korban meninggal atau para syuhada sejumlah 1.784 korban yang meninggal, yang terdiri hampir sebagian besar adalah anak-anak dan wanita serta lanjut usia. Kemudian juga Rumah Sakit Indonesia update terakhir tanggal hari Jumat tanggal 7 November tersebut, luka-luka yang sempat dirawat di Rumah Sakit Indonesia dengan berbagai jenis tingkatan itu sejumlah 4.966 orang, yang sebagian besar sekali lagi adalah anak-anak, wanita, dan lanjut usia. Sementara untuk rawat inap sendiri, pada saat itu Rumah Sakit Indonesia menampung kurang lebih 369 orang yang harus dirawat. Sementara kita ketahui bahwa kapasitas bed Rumah Sakit Indonesia hanya 235 bed atau 235 tempat tidur. Sehingga artinya korban-korban itu bergeletakan di lantai, tidak bisa ditempatkan sesuai dengan bednya. Demikian. Ada cerita juga kah, Pak? Karena kalau dari informasi kan ada akses-akses yang dibatasi begitu, sehingga akhirnya makanan, bahan bakar, dan juga obat-obatan sulit. Apakah ada cerita juga dari Fikri soal keadaan tersebut? Benar, kita 3 relawan ini adalah bisa menjadi wakil dari rakyat Indonesia untuk membantu rakyat Palestina, khususnya di Rumah Sakit Indonesia dalam bidang kemanusiaan. Dan memang sejak tanggal 7 Oktober terjadinya perang, para relawan itu berusaha juga untuk membackup
kekurangan obat-obatan, sehingga kami menyalurkan bantuan dari rakyat Indonesia mencari beberapa titik supplier yang memang mereka masih tersisa obat-obatan. Dan juga kami melakukan bantuan berupa penyantunan berupa dapur umum, atau kita juga menyiapkan makanan dan juga terutama snack untuk para dokter dan perawat serta para medis yang ada di sana. Kita menyetop dengan makan siang, dan terakhir kami juga mensuplai makanan-makanan tambahan, yaitu berupa kurma, karena memang kurma ini bisa mempunyai daya tahan yang lama dan juga mempunyai khasiat di bidang energinya, terutama para petugas medis yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Sementara kekurangan yaitu bahan bakar ini kita belum bisa mendapatkan secara optimal, karena memang bahan bakar di SPBU di Gaza pada umumnya itu sudah kosong, sudah tutup, dan kita berharap adanya pembukaan blokade Gaza sehingga bahan bakar bisa masuk, karena walaupun Rumah Sakit Indonesia memiliki 3 kapasitas generator yang cukup besar, yaitu 500 kVA, kemudian 700 kVA dan 600 kVA, tetapi itu tidak berfungsi secara baik. Dan waktu beberapa hari yang lalu masih bisa 1 generator yang tersisa. Dan itu pun kami mempunyai inovasi, yaitu kami mencari minyak goreng, ya, minyak goreng yang ada di stok-stok di supermarket untuk bisa kita gunakan untuk menghidupkan generator, walaupun mungkin hasil dari energi yang dihasilkan dibanding dengan menggunakan solar mungkin akan berbeda. Dan kekurangan listrik juga kita ada dari solar cell yang ada di atap Rumah Sakit Indonesia. Tetapi sekali lagi, semua itu yang dilakukan sangat tidak memadai untuk proses operasi itu sendiri. Sehingga kami dapatkan bahwa operasi yang dilakukan itu menggunakan senter dari HP. Karena gelap, jadi kita nggak menggunakan lampu, tapi senternya atau penerangannya menggunakan penerangan dari HP. Dan yang sangat miris, ya. Kondisinya cukup sulit ya Pak di sana. Sudah dari 2020 Fikri juga berada di Gaza. Sempat cerita nggak Pak Fikri, kenapa akhirnya Fikri memilih untuk tetap bertahan di Gaza, sementara teman-teman lain atau sukarelawan lain sempat akhirnya sudah bisa dievakuasi dari sana? Benar, sebenarnya tentunya nurani dari mereka para relawan ada keinginan untuk kembali, tetapi ketika melihat banyaknya korban yang ada di Rumah Sakit Indonesia dan banyaknya kondisi yang perlu kita bantu dalam meringankan kekurangan baik obat-obatan atau penyaluran lainnya, ya. Nah, ini maka mereka tergugah hati nuraninya untuk untuk stay di sana. Demikian. Pak Edi, terakhir ini kan Pak Edi juga sebelumnya sempat menjadi sukarelawan ya Pak di Mercy, bahkan ditempatkan juga di Gaza. Bahkan dari 2011 sampai 2021 Pak Edi berada di sana. Apa ketika Fikri akhirnya memilih untuk menjadi sukarelawan, pesan apa atau mungkin modal yang diberikan Pak Edi, semangat untuk Fikri, apa yang disampaikan Pak Edi untuk Fikri, Pak? Iya, sebenarnya keberangkatan Fikri itu sendiri kan ketika kami masih berada di Gaza. Jadi keberangkatan dia bukan atas perintah dari orang tuanya, tapi memang ada keinginan yang tulus dan ikhlas dari anak-anak tersebut untuk berangkat ke jalur Gaza Palestina. Sekaligus mereka juga menimba ilmu di Gaza Palestina, berupa mereka kuliah di universitas untuk mengambil fakultas pendidikan, demikian. Jadi sekali lagi gerakan hati mereka dalam sungguhan untuk masuk ke dalam bidang kemanusiaan memang tumbuh dan berkembang dari diri mereka masing-masing. Ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Edi sudah berbagi cerita ini kepada kami di Kompas Siang. Kami titip salam juga untuk Pak Edi dan juga keluarga. Semoga Fikri dan juga teman-temannya tentunya selalu dalam keadaan baik dan sehat di Gaza. Pak Edi sekali lagi terima kasih. Sehat selalu Pak Edi.